Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ganti bulan tanggal 1 Februari. Masih temanya belajar tentang literasi keuangan, tentang mengelola dana pesangon, dana pensiun. Aduh, tadi sampai mana ya? Nah, ini dia nih. Jadi seminggu 2 minggu ini saya lagi fokus belajar tentang mengelola keuangan gitu ya, literasi keuangan. Tujuannya sih biar bisa ngajak anak-anak buat mulai update tentang ilmu keuangan, gimana ngelola uang, gimana cari uang, gimana tahu resiko ngelola uang dan lain sebagainya. Nah, kalau dikaitkan dengan materi yang kemarin udah kita bahas tentang literasi keuangan, khususnya tentang pembekalan ya buat para yang baru dapat pesangon. Temanya adalah investasi. Nah, kemarin itu kita sudah bahas bahwa dunia ada dalam genggaman kita, kemudian juga makin maraknya mobile financial transaction, transfer lewat HP, dagang online lewat HP. Nah, itu harus kita manfaatkan. Kayaknya ini udah banyak ya, cuma di sisi ini nih, online investment. Di tema online investment ini mungkin nggak semuanya sudah bersentuhan gitu ya. HP saya yakin semua udah punya, udah penetrasi telepon seluler udah hampir 200 subscriber. Jadi satu orang bisa punya 2 atau 3 gadget mungkin ya. Nah, cuma yang jadi masalah adalah bisa nggak gadget itu kita advance-kan lagi buat kepentingan berinvestasi. Nah, cuma masalahnya kan kalau udah kaitannya online investment, pilihannya ada di pasar modal, kemudian ada emas digital, reksadana dan sebagainya ya. Kita akan bahas tentang investasi di pasar modal dulu karena saya lagi belajar gimana caranya buat ini nih, targetnya ya gajian dividen. Saya lagi belajar, lagi tertarik dengan tema gimana caranya tiap bulan kita bisa dapat penghasilan dari yang namanya dividen, karena di bursa saham itu kan banyak emiten yang hampir tiap bulan membagikan dividen. Nah, perlu strategi apa, perlu caranya gimana, dan perusahaannya apa. Oke ya, jadi guideline roadmapnya seperti itu, ngincer dividen sahamnya ya. Kemarin udah kita bahas juga tentang motivasi orang beli saham, kan ada yang ngincer trading gitu ya, ada selisih jual beli capital gain di sini nih. Nah, kalau yang ini ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, ini perlu eksplorasi lagi. Tapi yang jelas transaksi yang terkait dengan sahamnya kita fokuskan kepada di investasi saham syariah. Untuk action plan-nya adalah kita mau ke sini mencari saham-saham apa saja yang harus kita koleksi biar nanti di kemudian hari bisa memberikan pendapatan dividen tiap bulan. Nah, langkah awalnya adalah ya sekarang kita harus hunting nih saham apa yang murah, punya prospek dan bisa menjadi wonderful company katanya ya. Kalau nanti kita wariskan sahamnya, harga sahamnya udah bisa naik berkali-kali lipat daripada sekarang. Oke, ke slide 1 nih. Jadi pembahasan malam ini mau sharing tentang mengenal saham IPO. Saya baru pertama kali beli saham IPO karena saya juga baru buka akun online investmentnya juga baru seminggu 2 minggu, jadi bener-bener masih belajar, masih lihat YouTube para senior di yang jadi mentor fundamental gitu ya, yang motivasinya bukan buat trading tapi investasi jangka panjang.
Nah, sebelum ke situ kita pesan sponsor dulu nih. Oke, ini buat yang tertarik buat nabung saham ataupun pingin beli saham, gimana caranya? Sebetulnya udah mudah ya. Ya kayak kita install Tokopedia aja, belanja, transfer, beli saham juga seperti itu. Tetapi memang perlu effort buat mengenal saham apa saja yang memang layak kita beli, dan perlu peningkatan minat baca gitu ya, karena kalau nggak rajin baca kita agak-agak bisa terombang-ambing gitu sama informasi yang bertebaran di bursa itu. Waduh, kok lewat. Oke, jadi ini saya akan selalu mengulang-ulang nih jebakan-jebakan yang ada di dunia pasar modal ya. Saya dulu pernah ya mungkin sebelum tahun 2000-an lah gitu ya, 99 sampai tahun 2000, bentar saja sih, mencoba untuk investasi di pasar saham. Yang ada adalah jadinya boncos. Kenapa? Ya karena kita ngejarnya trading harian gitu ya. Begitu harga naik, deg-degan langsung jual, begitu harga turun juga sama, langsung jual lagi, akhirnya modalnya habis. Ini kok pindah-pindah ya. Nah, jadi yang gambar di bawah nomor 2 ini yang harus teman-teman pahami, bahwa sekali Anda masuk ke pasar modal ya, pasar saham, ini harus tahu nih siapa nih di sekitar Anda nih, predator yang siap mengambil duit-duit Anda, merampok Anda. Jadi jangan salah pasang kewaspadaan gitu ya. Pasar modal adalah tempatnya orang jagoan-jagoan, penjudi segala macam yang siap ngambil duit Anda. Oke. Jadi kenali bagaimana stock market itu bekerja, dan kenali bagaimana sebenarnya pasar saham itu bekerja. Harus mengenal siapa yang menjadi predator ganas di pasar saham yang akan menerkam kita sebagai newcomer gitu ya. Oke. Nah, jadi minggu ini saya tertarik untuk belajar membeli saham yang go public gitu ya. Jadi saham-saham di perusahaan tertutup ini, karena sebelumnya saya nih dapat bonus saham dari koperasi yang unit perusahaannya, unit usaha yang dibentuk jadi anak perusahaan, dia go public gitu. Nah, dari situ saya jadi kepikiran, ya udahlah sekalian belajar ya, mumpung saya juga dikasih jatah saham dari si anak perusahaan koperasi itu. Makanya agak-agak gaspol juga dalam seminggu 2 minggu ini saya eksplorasi semua di aplikasi jual beli sahamnya. Saya pakai Stockbit dan Ajaib. Lagi eksplorasi Ajaib. Dia ada menu ini nih, IPO gitu ya. Jadi kita bisa beli saham yang go public di sini. Nah, ada beberapa perusahaan di awal tahun ini yang go public seperti ini nih. Kemudian dengan berbagai macam latar belakang perusahaannya, nah kita bisa pilih mana yang kira-kira menarik. Rentang harga penawarannya yang ini. Nah, nanti jadwal IPO-nya juga biasanya nanti ada, dari mulai penawaran harga, alokasi saham, sampai ketok palu harganya berapa, sampai terakhir adalah listing di bursa. Nah, contohnya ini ya, saya ngincer ada satu perusahaan yang terkait dengan kebutuhan basic sembako kita nih ya. Sembako sekarang termasuk kebutuhan pulsa. Pulsa udah menjadi kebutuhan sehari-hari. Jadi saya ngincer perusahaan yang berkaitan dengan ya aktivitas kita sehari-hari. Ada perusahaan namanya adalah CHIP. Nah, ini tapi masih proses gitu ya. Kemudian nanti ada juga Pertamina Geothermal Energi, ini juga akan IPO. Nah, ini nanti kita explore gimana sih
caranya menentukan dari harga penawaran ini layak beli atau enggak gitu. Nah, karena di sini juga enggak semuanya yang IPO itu prospek gitu ya. Ada juga banyak perusahaan yang masih rugi IPO ya, kayak si Goto itu. Siapa yang kejebak di Goto? Angkat tangan. Perusahaannya belum untung tapi udah IPO. Nah, itu jebakan-jebakan yang tadi ya. Jangan sampai dikibuli sama predator di pasar modal. Oke, ini dia. Kenali predator ganas di pasar saham. Nah, ini yang materi yang spesifik, yaitu saya beli saham IPO-nya dari PT Wijaya Cahaya Timber. Ini perusahaan plywood yang hubungannya perkayuan. Nah, kenapa saya beli saham ini? Karena dulu saya juga pernah nih nanam bibit kayu jabon gitu ya, dari 2000 perak, 2-3 tahun pohonnya udah gede ya, cuma karena nanamnya di tengah kota gitu ya, jadi diprotes tetangga, ulatnya banyak katanya. Nah, apalagi kalau nanamnya di perkebunan, di hutan gitu, modal 2000 diangkut, dijual jadi triplex misalkan, jadi balok-balok papan, diekspor. Nah, berarti ini ada satu bisnis yang saya agak familiar gitu ya dengan perusahaan yang akan IPO. Itu bisa jadi salah satu filtering memilih perusahaan mana saja yang akan IPO. Jadi dalam proses IPO ini nanti ada ininya nih, ada penawaran awal, tahap penawaran umum, ada penjatahan dan distribusi saham sampai ke tanggal IPO-nya. Jadi kalau di sini detail pemesanan gitu ya, saya pesen sebanyak 700 lot. Ini karena biar duit pesangon JHT yang kemarin kita cairkan bisa jadi SPP buat belajar investasi di pasar modal ini. Saya pakai duit pesangon itu. Nah, cuma ternyata dari 700 ini saya cuma dapat 21 lot atau cuma dapat 3%. Nah, ini juga menarik ya. Kenapa jatahnya kecil gitu? Berarti nih si perusahaan banyak peminat gitu ya, bagus. Nah, menentukan bagus tidaknya itu gimana caranya? Nah, itu juga saya banyak belajar dari orang-orang yang ngebahas channel-channel tentang saham IPO ini ya. Nah, jadi dari 21 ini harganya ditetapkan 118. Totalnya berarti 247 rebong. Jadi saya tercatat sebagai pemegang saham di bursa pasar modal dengan duit 200.000. Satu saya udah jadi investor. Keren kan? Modal 200.000 sudah bisa keluar-keluar sebagai pemain saham gitu ya. Oke, jadi ini adalah proses dari go public. Dari sejak biasanya sih 1 atau 2 bulan sebelumnya udah diumumkan. Sejak penawaran awal dikasih range harga gitu ya. Nanti sampai penawaran umum ketok palunya berapa, dapat jatahnya berapa. Nih, kalau di sini berarti saya jatahnya adalah 21 lot saja. Dengan harga penawarnya adalah 118. Total yang harus saya transfer atau saya bayar, ini biasanya kita kalau mau beli gini deposit dulu ya. Jadi kalau ada yang bilang transaksinya tidak cash ya, kita karena naruh duit dulu, berarti ini kita beli dengan cash transaksi aja gitu, deposit. Tapi kalau kita pesen 700 lot berarti kita harus depositnya sebanyak 700 lot juga. Misalkan kalau harganya 100 gitu ya, ya 100 kali 700 itu yang harus didepositkan. Nanti realisasi cuma 21, berarti selisihnya di refund, dikembalikan. Nah, hari ini tanggal 1 adalah tanggal IPO-nya. Gimana nasib si saham yang kita incer ini? Apakah respon dari investor di pasar modal itu bagus atau enggak? Oh iya ya. Nah, sebelum kita ke tanggal IPO, untuk
informasi terkait perusahaan itu biasanya ada di dokumen yang namanya prospektus emiten. Ini adalah informasi semua terkait dengan A sampai Z-nya si perusahaan itu. Nah, ini idealnya sih kita yang mau investasi di pasar modal ini baca nih ya. Minimal summary dari informasi ini kita baca biar tahu nih. Jangan sampai beli saham kucing dalam karung ya. Ini 340 halaman nih ya. Kalau yang bener-bener real ngincer perusahaan yang bagus, dia akan ngulitin ya semua informasi di 340 halaman ini. Idealnya begitu. Nanti kita kayaknya udah males ya. Mendingan lihat summary-nya aja lah. 340 kapan bacanya gitu. Tapi kalau memang tujuannya buat jangka panjang banget, buat dapat pendapatan bulanan gajian dari dividen, maka prospektus ini ya wajib dibaca gitu ya. Nah, dari daftar isi nanti ini kita tahu nih perusahaannya bergerak di bidang apa, resiko perusahaan gimana, suppliernya kayak apa gitu ya. Kemudian dari situ juga nanti ada data laporan keuangannya, peluang bisnisnya apa, resiko bisnis dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah ini, keterangan tentang efek yang bersifat ekuitas yang ditawarkan. Jadi perusahaan itu dia akan ngelempar saham, ngejual saham ke publik berapa persen. Kalau ini contohnya adalah 20% ya. 20% atau sekitar 375 juta lembar saham. Nah, biasanya nanti orang yang mau beli saham IPO, dia akan ngelihat nih, ini sahamnya menarik atau enggak, yaitu dari nilai nominal. Ada nilai nominal 100, kemudian harga penawaran. Nah, nanti ini dikalkulasi lah untuk dicari nilai buku ini murah atau enggak gitu ya. Jadi ada tekniknya untuk menentukan ini menarik enggak nih, ini perusahaan prospek enggak, murah enggak gitu ya. Atau perusahaannya nih mau ngerampok duit investor retail. Nah, itu juga ada tricky-trickinya ya. Oke, ini apa nih? Oh, ini tadi ya, di prospektus ada detail terkait corporate profile-nya. Nah, yang paling penting ini data keuangan. Kalau yang punya skill baca laporan keuangan ya lebih bagus, karena jadi tahu daleman angka-angka yang ditampilkan itu kayak apa. Ya, jangan kayak sampai kayak si Goto gitu ya. Ruginya gede 5 tahun rugi terus ya, jadi saham gorengan akhirnya. Gagal, nggak akan bisa masuk sebagai saham yang ngasih dividen tiap bulan gitu ya. Kenapa? Karena dalam 3-4 tahun mungkin ya belum untung si Goto itu. Oke, prospektusnya ini ya. Nah, sekarang lebih ke sifat yang teknis. Nah, jadi teman-teman, untuk menentukan apakah ini menarik atau enggak, harga saham yang ditawarkan biasanya orang menggunakan teknik ini nih ya. Jadi dari data keuangan dia akan menghitung yang namanya PBV ya, price to book value. Ada hitung-hitungan sederhananya lah sampai dia bisa keluar angka ini, dan angka ini tuh dianggap mahal, murah, atau masih bisa layak beli gitu. Biasanya sih seperti ini ya kalkulasinya itu. Kita masukkan nih harga IPO-nya, target IPO. Misalkan tadi kan ada range harga, kita masukin harga plafon atasnya berapa. Nanti di sini ada perhitungan modal, ada perhitungan pendapatan. Nanti dapatlah angka-angka gini sampai ujung-ujungnya dapat 0,94 ya. Tahapannya kita harus ngitung dulu nih price earning ratio-nya berapa gitu ya. Ada laba per saham. Nanti kapan-kapan kita bahas secara detail ya. Nah, dari informasi ini nanti dapat nih untuk saham yang akan IPO kita harus cari price to book value.
Jadi harga yang ditawarkan dengan si book value-nya gitu ya. Book value ini 127 yaitu net worth-nya dibagi dengan jumlah sahamnya, jumlah saham total gitu ya. Ini adalah sisi modalnya ya. Jadi kalau secara accounting sisi aset itu sama atau equal dengan hutang dan modal. Nah, yang 190 ini ada modalnya, modal perusahaannya ya. Dibagi dengan total saham, dapat angka 127. Nah, 127 ini nanti dikomparasi kepada harga yang ditawarkan yaitu 120. Dapatlah angka 0,9. Nah, katanya kalau angka ini PBV-nya itu di hasilnya kurang dari 1, maka itu dianggap bahwa sahamnya murah. Makanya banyak peminat gara-gara PBV ini. Nah, literasi keuangan tentang saham IPO sebetulnya di sini, sampai sini saja ya. Kuncinya kalau PBV lebih kecil dari 1, wah kita bolehlah ikutan nyamuk gitu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya kalau PBV lebih kecil dari 0,1, nah ikutan pesan IPO ya. Kalau perusahaannya memang sesuai dengan minat kita, sesuai dengan budget juga ya. Karena nggak semua harganya 100 perak gitu. 100 perak per lembar, satu lot itu ada 100 lembar, berarti butuh 100.000 lah ya. Apa 10.000 ya? 10 kali 10, nolnya 4, 10.000. Satu lot cuma 10.000, seharga cilok ya. Jadi jangan kebanyakan jajan gitu, kurangi makan gorengan, kita berinvestasi saham. Kita belajar bareng-bareng sama saya, mudah-mudahan bisa rutin kita bahas yang gini-gini ya, namanya belajar bareng ya. Oke, next. Nah, karena ini PBV-nya 0,4, maka nih banyak di si investor ini tertarik. Nah, sehingga tanggal 1 sekarang tadi ya, saham si Wijaya Timber dengan kode FWCE ini oversubscribe. Artinya apa ya? Oversubscribe itu banyak peminat sampai 344 kali gitu ya. Dan langsung ARA. ARA itu artinya otomatis. Jadi kalau sahamnya naik ketinggian dari batas yang ditentukan oleh otoritas bursa saham, dia langsung disuspend gitu, di stop. Nah, dia sahamnya naik nih 34% ya. Kenapa? Karena harga awalnya kan 150 openingnya nih, dari harga dasar 118. Nah, ini salah satu contoh saham IPO yang sukses ya. Nah, jadi kalau indikatornya ada saham IPO yang oversubscribe sampai, saya nggak tahu ya patokannya berapa ratus kali ya, tapi kalau ini sampai 300 kali ini prospek banget ya. Jadi harga dari kita pesen tadi 100 berapa tuh saat penjatahan saat penjatahan kan 118, ketika dilempar ke bursa itu jadi 159. Jadi kita udah untung dari 118 ke 109. Nah, ini yang menjadi orang sangat tertarik dengan saham yang akan di IPO-kan gitu ya. Ibaratnya beli mobil produk baru ya, masih jarang gitu ya. Nah, yang inden yang di awal-awal dia punya kesempatan buat menjual second-nya dengan harga yang oke gitu ya. Karena orang kalau kayak kemarin saya baru beli motor, indennya kalau mau hunting Vario yang 125, indennya sampai 4 bulan ya. Belum proses STNK sebulan, bisa 5 bulan inden gitu. Nah, orang akhirnya beli motor second ya nggak jauh gitulah, nggak jauh dari hukum permintaan dan penawaran.
Oke, nih jadi patokannya ulangi lagi ya. Untuk saham IPO yang price to book value-nya lebih kecil dari 1 itu dianggap murah sehingga banyak peminat dan hasilnya adalah oversubscribe 344 kali. Artinya apa? Untung apa enggak? Ya jelas untung. Kenapa? Karena ini nih, jatah saya yang 21 lot yang di harga 119 naik menjadi 159 gitu ya. Nah, ini salah satu tips untuk memilih saham IPO ya. Balik lagi, ingat, yaitu PBV-nya harus lebih kecil dari 1 baru dibilang itu saham masih dibilang murah. Ya, memper-memper 1 lah ya gitu. Nah, ini syaratnya seperti ini. Ini pengalaman pertama saya beli saham IPO, ternyata kayak gini. Untung nggak salah gitu ya, nggak salah beli. Ini juga hasil rekomendasi dari para senior YouTuber saham ya. Mereka kasih edukasi bahwa ini kemahalan, ini hati-hati. Itu banyak banget sebetulnya, cuma ya mungkin karena perlu waktu mengeksplor channel mereka. Kadang kalau nggak kitanya males ya mungkin bisa jadi nggak beruntung. Oke, jadi ini oversubscribe, walaupun cuma dapat jatah 21 lot ya, berarti udah bisa naik nih dari 118 ke 159 di hari pertama. Besok mungkin kita lihat lagi ya, bisa jadi ini juga naik lagi karena orang banyak tidak menjual. Kenapa tidak menjual? Karena balik ke sini nih, banyak yang nyari, jadi orang nahan barang gitulah. Gitu ceritanya ya. Mungkin besok bisa nembus ke 200 atau 300 kali ya. Nah, spekulasi dah. Next. Oke, ini adalah IPO. Sama sih ini. Harga listing perdananya jadi 159. Ini harga pasar, harga yang terbentuk di pasar, walaupun langsung kena semprit automatic ARA itu singkatannya apa? Batas atas lah gitu ya. Jadi kenaikannya udah di atas ini 34%, naik 41 perak. Jadi ini di stop ya. Biar tidak jadi ajang spekulasi, ditunda dulu. Kalau main bola mah tiba-tiba hujan gede, jadi ditunda hujan pertandingannya gitu ya. Kayak gitu dah. Nah, berapa saya cuan? Ini baru belum realisasi ya, karena belum dijual. Jadi saya pesen di harga 118, kemudian saat IPO menjadi 159, berarti return saya atau keuntungan saya itu sekitar 34%. Nah, inilah yang disebut sebagai investasi di pasar modal itu returnnya yang paling tinggi gitu ya. Kita balik ke sini nih, ke yang kemarin ya, ketika kita bahas tentang ini. Nah, tentang pilihan jenis investasi, mau naruh di bawah bantal, deposito, ini apa maksudnya inflasi ya, atau nggak diapa-apain kali ya, di emas. Nah, untuk saham ini paling tinggi ya. Kenapa? Ya kayak tadi, kita bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi nih dari cuma dalam hitungan seminggu saja ya, sejak tanggal IPO sampai penjatahan, sampai kita dilempar ke bursa, bisa dapat 34%. Ini kalau cuma 200.000, gimana kalau orang dapatnya miliaran? Kan ini banget gitu ya, untung banget nih. Nah, ini yang saya dapat 21 lot, rata-rata harganya di segini, total saat ini segini. Nah, jadi keuntungannya adalah 86.000. Ini kalau saya jual, jadi ya saya jual tadi di harga 159, berarti saya dapat untung 86.000 kalau 21 lot.
Ya kalau 200 lot berapa, 2000 lot berapa, kalau tinggal dikali aja lah ya. Seperti itu. Mudah-mudahan kegambar teman-teman ya, tentang saham IPO, dari harga pesan sampai terbentuk harga pasar yang 159 ini. Over subscribe ini juga tadi udah 344 kali. Ini juga sama nih, udah kita bahas. Nah, dari kenaikan ini berarti nih si saham FWCT ini, apa balik ya, Wijaya Cahaya Timber, berarti ini bisa kita masukkan sebagai target buat saham yang akan kita bidik agar masuk sebagai sumber pendapatan dividen bulanan gitu ya. Jadi caranya memilih saham yang layak kira-kira seperti ini. Nah, kayak gini teman-teman ya. Jadi ini saya udah bikin alur target gitu ya dari saham si Wijaya Cahaya Timber ini agar bisa menjadi cita-cita gajian dari dividen tiap bulan gitu ya. Apakah saham si FWCT ini layak atau enggak? Nah, ini juga nih ada analisanya apakah dia masuk sebagai saham syariah atau enggak ya. Ini masuk ke saham syariah. Kenapa? Karena komposisi utangnya itu 45% masih memenuhi batas 45% dari total aset, kalau nggak salah ada persyaratan seperti itu ya. Nanti kita bahas lagi syarat-syarat saham syariah itu seperti apa. Jadi ada perusahaan yang listing di bursa itu ada emiten syariah, ada saham syariah. Kalau emiten syariah itu yang anggaran dasarnya memang udah berdasarkan prinsip syariah, misalkan bank syariah gitu ya. Kalau di luar perusahaan yang prinsipnya enggak syariah, itu berarti masuknya ke saham-saham syariah. Di sini ada justifikasi mana yang bisa dimasukkan, mana yang tidak gitu ya. Oke, balik lagi ini ke sini. Motivasi keuntungan dari investasi saham, kita fokus di nomor 2 untuk mencari dividen. Untuk yang nomor 1 ini saya masih harus eksplorasi lagi karena masih ada dispute gitu ya. Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Nah, ini pasti ada titik temu kapan dia itu disebut halal dan kapan jadi haram. Kenapa? Ya karena yang ngeluarin saham syariah kan itu Dewan Ekonomi MUI gitu ya. Harus baca tuh gimana syaratnya kalau kita bertransaksi di nomor 1 yang ngincer capital gain itu bisa jadi halal. Tapi untuk proses belajar saya lebih ke sini ke nomor 2 untuk tujuan akhirnya nih, yaitu pendapatan dividen tiap bulan. Oke. Jadi dari proses IPO dan sebagainya macamnya, ini kira-kira yang akan saya lakukan di bulan Januari kemarin. Pesen saham yang akan IPO saya pilih setelah dari rekomendasi YouTube segala macam, ternyata saham FWCT ya, dengan jatah dapat 21 lot. Total modalnya 247.000. 200.000 jadi investor. Nah, nanti di bulan Februari saya akan coba analisa fundamental, analisa ngulik-ngulik laporan keuangan, belajar rasio-rasio gitu ya. Nanti kita amati juga apakah si saham ini masuk saham gorengan atau enggak gitu ya. Karena nanti kalau masuk saham gorengan, kalau kita mau beli jangan sampai belinya pas lagi mahal gitu. Nah, nanti di Februari nih fokusnya di sini. Mudah-mudahan juga di Februari ini udah ada pengumuman berapa dividen yang akan dibagikan, karena biasanya kan audit mungkin Januari Februari udah kelar. Nah, nanti kalau udah ketahuan dividennya berapa persen dibagi, kita evaluasi ya, apakah perlu nambah untuk jangka panjang di saham si Wijaya Cahaya Timber ini. Dan pesangonnya misalkan, karena ini kan 21 nih, baru 21, apa kita genapin jadi 30 lot
jadi 100 lot, 1000 lot. Nah, nanti di 2 bulan ini. Target gajian dividen berarti sebelum April mudah-mudahan sudah ada informasi dari modal yang 200.000 ini dapat dividennya berapa. Biasanya sih paling berapa lah ya, 5 perak per lembar kali. Kalau 5 perak per lembar ya 50.000 lah gitu ya. Nama juga belajar ya. Dan action plan buat di setelah April ke sana, apakah kita perlu jual ya semuanya atau tetap hold, tetap kita pegang gitu ya. Kenapa harus dijual? Ya biar kita nyari saham yang IPO lagi atau cari ke yang mau bagi dividen di bulan berikutnya. Kira-kira roadmapnya berinvestasi gaya saya seperti ini. Proses belajar berinvestasinya saya petakan seperti ini ya, bulan per bulannya. Nah, ini yang paling penting, waspada ya teman-teman. Jangan sampai beli saham bodong ataupun dana pesangonnya ditanamkan di investasi bodong. Nah, itu juga hati-hati ya. Harus literasi keuangan itu ya ujung-ujungnya seperti ini, kita punya kehati-hatian gitu. Oke. Nah, yang paling penting ini juga dalam investasi online, online investment, jangan lupa cari mentor yang tepat, yang bisa ngasih kita petunjuk-petunjuk, guidance, agar kita bisa mengurangi keoonan gitu ya, biar kesalahan-kesalahan yang udah mereka lakukan nggak kita tiru gitu. Apalagi nih? Selesai. Oke, kira-kira sharing tentang mengenal saham yang IPO seperti itu ya. Balik lagi ke sini. Mudah-mudahan teman-teman di bulan Februari ada yang berani belajar bareng. Kita hunting lagi saham IPO yang kira-kira layak kita bidik ya. Nanti ada sahamnya si siapa nih ya? Sahamnya anak perusahaan Pertamina nih. Nah, ini dia. Ada perusahaan chip, ada Pertamina Geothermal Energi. Nah, ini juga akan IPO, cuma ini harganya agak mahal ya. Per lembarnya ini 100.000 gitu, jadi perlu duit yang agak banyak. Kalau yang kita bahas ini, yang tadi kan cuma 100 perak ya, jadi ini 10 kali lipat nih, agak lumayan nyedot itunya ya. Oke, demikian. Jangan lupa ya, kenali siapa yang jadi predator di pasar saham sebelum Anda melangkahkan kakinya naruh duit di pasar modal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.